Naila. Jadi hari ini aku akan menjelaskan ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi kita akan ngikutin dulu nih beberapa step ini. Pertama, mencari. Oke, sebelum aku mulai kayaknya aku harus ngejelasin dulu deh. Jadi kalian pasti pernah lihat kan tabel sudut istimewa yang kayak gini nih. Kalau misalnya ya, dia misalnya ada sin theta, habis itu ada cos theta, habis itu tan. Jadi dia ada yang 0, 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, bahkan ada 37 sama 53 juga ya. Tapi kalian pernah mikir gak sih dari mana sih itu sebenarnya? Nah, jadi hari ini aku akan menjelaskan juga nih dari mana itu datangnya. Sekarang kita ikutin dulu ya panduan ini, kita belajar konsepnya. Jadi, pertama, gambar sebuah segitiga sama sisi dengan panjang setiap sisinya 2 satuan. Anggaplah ini segitiga sama sisi ya. Ini kita samain 2, 2, dan 2. Dan kita beli variabel untuk setiap sudutnya. Ada A, B, dan C. Berarti A, di sini B, ini C. Jadi, FYI, jadi untuk segitiga sama sisi, ini warnanya aja ya. Untuk segitiga sama sisi, itu pasti karena semua sama sisi ya. Karena semua sisinya sama, pasti sudutnya sama. Kalau untuk kalian tahu, gini nih. Segitiga itu berapa sudut segitiga? Sudut segitiga. Pasti kita udah pernah belajar kan, 180 derajat. Nah, 180 derajat ini untuk segitiga sama sisi pasti akan menjadi gini nih. Kita bagi 3 ya, 180 dibagi untuk sisi 3 sisi jadi 60 derajat. Jadi untuk di sini 60, ini 60, dan ini 60 juga gitu. Karena sisinya semua sama, pasti perbandingan sudutnya juga akan sama gitu. Itu konsep dasarnya. Setelah itu kita masuk nih yang kedua. Belah segitiga tersebut menjadi 2 bagian ya. Kita belah nih dengan garis vertikal di tengah-tengah bangunannya seperti ini ya. Ini aku bikin bayangannya aja. Jadi kita udah tahu nih, wah yang kebelah apa aja nih? Sisinya kebelah, sisinya kan kebelah ya jadinya. Ini juga kebelah nih sudut tengahnya. Oke, kita masuk ke perintah ketiga. Gambar ulang satu bagian segitiganya dan tandai panjang sisi dan besaran sudutnya diketahui. Oke ya. Jadi kita bikin segitiga ini agak nggak rapi, cuman itu kayak gini. Karena kita bagi 2 ini, otomatis yang ini bakal kebagi dong. Jadi 2 bagian yang sama panjang. Jadi berapa? 2 bagi 2, 1. Jadi satunya di sini dan sisi miringnya tetap ya, 2. Dan di sini sudutnya jadi berubah. Kenapa? Karena kebagi ini kan. Jadinya 60 dibagi 2 berapa? Ya anggap aja ini A ya. A. Jadi sisinya ini A. Jadinya 60 sama dengan 2A ya. 60 sama dengan 2A berarti sisinya doang 30 derajat ya. Ini 30 derajat. Dan ini tetap 60 dong karena dia nggak kebagi. Dan seperti yang kita tahu ya, untuk sudut tegak lurus pasti dia 90 derajat. Oke, jadi kita udah dapet nih. Dan sebenarnya ini juga berasal dari ini sih, karena 30 tambah 60 itu kan 90 derajat. Karena ini sebuah segitiga juga, jadi otomatis harus 180 juga kan, 180 derajat. Jadi ininya pasti 90 derajat. Jadi 30 tambah 60 tambah 90 gitu. Nah, oke. Lanjut ke sini. Ini kan step 2-nya ya. Oh ya, ini A. Ini karena B-nya udah kebagi, kita bikin sudut baru, sisi baru namanya O ya, O. Habis itu ini apa? Ini tetap C. Oke. C besar, O kecil, dan A besar. Sampai situ dulu. Oke ya. Sekarang cari panjang sisi yang belum diketahui menggunakan teori Pythagoras. Sekarang kita masuk. Pythagoras itu apa? Pythagoras itu intinya gini ya. A kuadrat tambah B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Jadi C di sini, C akan selalu menjadi sisi miring ya. Atau kita nandain sisi miring. Sekarang kita tandain di sini, kita bilang A, karena A sama B ini sebenarnya random ya. Kalau C kita masukin ke hipotenusanya, jadi C di sisi miring. Oke? Sekarang kita udah tahu C-nya nih. C-nya udah tahu, B-nya udah tahu kan, ini 1 cm, ini 2 cm. Habis itu A-nya berapa? A-nya berapa kita nggak tahu nih A.
Gimana cara nyari A-nya? Ya udah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Atau kalau mau A-nya aja, ya berarti akar dari C kuadrat min B kuadrat gitu. Sekarang karena kita juga pasti udah paham tentang Pythagoras, kita lanjut nih. Kita mau nyari A-nya berapa? Sekarang C kuadrat berarti 2 kuadrat min 1 kuadrat akan sama dengan 4 min 1 alias akar 3. Akar 4 min 1 sama dengan akar 3. Udah temu nih, A sama dengan akar 3. Mungkin kita bikin di sini ya. A sama dengan akar 3, akar 3. B akan sama dengan, B kecil ya, ini B kecil ya. B akan sama dengan 1, ini CM ya. CM, habis itu C, ini C kecil di sini akan sama dengan 2 cm. Oke, dari sini kita udah dapet ya. Ini ditandain dulu. Habis itu, carilah nilai perbandingan sin, cos, dan tan untuk sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Oke, gini ya. Sekarang kita masuk ke sin, cos, dan tan gitu. Sekarang kita bagi dulu ininya. Jadi seperti yang kita tahu ya, trigono itu pasti selalu berhubungan dengan sin, cos, dan tan. Iya nggak sih? Trigonometri. Sin itu apa? Sin itu, kalau kita bagi ya, sin itu tuh depan dengan miring. Abis itu kalau cos. Cos itu pasti samping, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kalau tan itu depan dibagi dengan samping. Kalau aku sih biasanya ngapalinnya gini. Sin akan aku bisa ngapalin gini, si demi ya, namanya demi. Kos sami, ada kokoh namanya sami gitu kan. Waduh, kosami, habis itu ada tan desa. Sebenarnya karena anggap aja ini desa ya, desa mana aja boleh. Tan desa ya, tan desa atau ta desa boleh. Karena dia selalu dibagi, jadi kalau kalian mau ngapalin gini nggak masalah, karena sifatnya akan selalu sama, ya dibagi gitu antara sisinya. Oke ya, dari sini kita udah tahu. Sekarang kita apply nih, kita aplikasikan rumus-rumus ini. Jadi kita ingat ya, trigono itu si demi, kosami, ta desa. Mau kosami atau kosami, seterah kalian yang mana yang paling gampang diingat. Sekarang kita cari perbandingan sin, cos, dan tan sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Jadi kita mulai dulu sekarang. Untuk sin 30 derajat itu udah pasti ya. Berarti depan per miring dari 30 derajat. Berapa tuh? Depannya berapa ayo? Jadi sekarang kita lihat dari sini ya. Ingat, aku bikin catatan deh. Untuk sisi depan akan selalu dia tuh selalu berseberangan dengan sudut ya. Selalu berseberangan dengan sudut. Gitu. Sebenarnya gini, misalnya nih 30 derajat ya. Yang seperti yang kita lihat, ini kan dia tuh sebenarnya 30 derajat ini antara sudut antara sisi A sama sisi C kan, C kecil ini, A sama C kecil ini kan, berarti ada nih sisi yang nggak nyentuh dia, yang mana? Yang B, gitu. Jadi kalau kalian mau ingat 60 juga, dia kan nempel nih sama sisi C sama sisi B, mana sisi yang nggak sentuh dia? Yang si A gitu. Jadi kalau kalian mau lihat yang depan sebenarnya bisa berseberangan atau yang sisi mana yang dia nggak kena gitu. Jadi kalau kalian mau ingat, kalau dia akan selalu berseberangan dengan sudut ya. Jadi kalau kalian mau ingat, kalau untuk sisi depan itu selalu berseberangan. Kalau sisi samping ya sebenarnya kan dia tuh nempelnya tuh sama sisi samping, dia akan selalu nempel sama sisi samping. Karena yang namanya juga samping. Habis itu juga ada dia selalu nempel sama sisi miring, hipotenusa. Jadi untuk umumnya juga ya, sisi miring itu selalu yang paling panjang umumnya. Jadi ya kalian pasti bisa ngebedain di mana nih sisi panjangnya, mana sisi sampingnya. Nah dari situ kalian pasti langsung nemuin bagian-bagiannya. Oke, kita langsung aja ya. Sisi depan per miring dari 30 derajat berapa? Ini depannya, berarti ini 1 ya. 1 per miringnya berapa? Miring dari 30 derajat ya pasti 2 dong, ya kan? 2. Oke.
Dan berapa nih? Cos 30 derajat berapa? Cos tadi apa? Cosami. Ingat ya, cosami. Cosami akan sama dengan samping per miring. Sampingnya 30 siapa? Yang si akar 3. Samping miringnya, jadi dia kan diapit nih. Ini samping dan ini miring. Ini miring. Ini samping. Kan dia tuh lebih gede kan? Jelas 2 lebih gede daripada akar 3, dan itu pasti bisa kita langsung tahu, oh ini samping gitu. Kalau kadang kita nggak kelihatan kemiringannya ya. Habis itu sampingnya jadi 2, sampingnya jadi akar 3 ya, sorry. Akar 3 miringnya 2, tetap 2. Dan sekarang tan dari 30 derajat. Tan dari 30 derajat berapa nih? Tan itu kan depan per samping ya. Depannya 30 derajat yang mana? Nih, 1, ya kan? Depannya 30 derajat itu 1. Jadi 1 per samping. Samping yang mana? Sampingnya 30 derajat. Iya benar, sampingnya 30 derajat. Ya si A ini, karena yang miring kan beda ya. Jadi akar 3, 1 per akar 3. Jadi ini konsepnya guys. Konsep dasarnya tuh dari sini sebenarnya. Kalau kalian cocokin dengan tabel ini, atau orang sebenarnya ada nulis juga kayak gini, setengah akar 3, itu sama aja karena akar 3 bakal dikalikan dengan 1 kan. Jadi akan sama ininya, jatuhnya gitu. Habis itu ini kan sebenarnya, oh ya ada juga nih, tan itu akan sama dengan sin per cos. Hah, dari mana itu? Sin itu apa tadi? Depan per miring, ya kan? Depan per miring dibagi dengan cos. Cos tadi apa? Samping per miring. Ya udah, gimana dong? Ya udah, karena kita udah tahu sifat dasar peran ini, pasti depan per miring dikalikan dengan miring per samping. Coret-coret, jadinya ini dia asal usul dari tan. Depan per samping. Jadi kalau kalian nanti ngelihat tabel sudut istimewa, kalian gak perlu ngafalin tan ya, apanya dari sin sama cosnya gitu. Sebenarnya sin sama cos juga akan selalu ini sih sebenarnya gantian Nadia. Jadi kalian apa aja sin sama cosnya. Jadi tannya nanti akan langsung aja dibagi, sin dibagi cos berapa gitu. Nanti pasti langsung ketemu. Misalnya ya, kalau kita mau pastiin dulu pakai ini ya. Tan itu kan tan desa kan. Tan itu depan per samping, ya nggak? Depan 30 derajat tadi yang mana? Depan 30 derajat, ayo. Ini 1. Habis itu samping 1 ya. Habis itu samping 30 derajat yang mana? Yang akar 3. Ya ada 1 per akar 3 kan? 1 per akar 3. Nih sama nih, udah sama ya. Habis itu kalau kita mau pakai yang cara yang tadi, ini tan 30 derajat, sorry lupa. Kita mau pakai cara yang tadi, sin per cos. Jadi sin 30 derajat akan dibagi dengan cos 30 derajat. Berapa tuh? Tadi kan kita udah nulis ya. Sin 30 derajat itu setengah. 1 per 2 dibagi dengan cos 30 derajat akar 3 per 2. Jadi akan sama dengan setengah dikali 2 kan ini dibagi ya. Karena dia dibaginya pecahan, jadi dia kalau formasi kalinya tuh seperti ini. Jadinya 2 di atas, akar 3-nya di bawah gitu. Kita coret-coret, sama kan? 1 per akar 3. Jadi sama ya, ini akan selalu sama. Jadi kalian gak perlu ngafalin tan sebenarnya. Ngafalin sin cos. Habis itu lanjut ya ke yang kedua. Oke, jadi untuk sin, cos, dan tannya sudah clear ya di sini. Oke. Sudah untuk 30 derajat. Sekarang kita cari perbandingan nilai trigonometri yang 45 derajat. Sorry. Gambar sebuah segitiga. Oke, sekarang kita bikin trigonometri 45 derajat. Gambar sebuah segitiga siku sama kaki. Sama kaki dong ya, sama kaki. Dengan panjang 1 satuan. Oke, kita gambar sekarang. Sebentar ya. Kita gambar sekarang. Oke lah, ininya ya. Ini anggaplah ini sama kaki ya. Ini satu, ini satu. Sekarang
kita sebagai orang awam kan nggak dikasih tahu nih ya sisinya berapa. Kita harus cari lah ini berapa dong gitu kan. Kita bilang ini A, ini B, ini C ya. Ini sisinya berapa? Balik lagi ya, ini A kecil. Ini kalau dalam Pythagoras ya, ini B kecil dan ini C kecil. Karena hipotenusa atau sisi miring ya kita gambarkan dengan C. Balik lagi ke yang tadi. C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah A kecil aja ya. A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, sekarang kita nyari C-nya nih. C akan sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Berapa? Ya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berapa tuh? Jadinya ya karena ini sama 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat juga 1, jadinya 2. Jadi C akan sama dengan akar 2. Gitu. Oke, perintah selanjutnya apa? Cari panjang sisi miringnya dengan menggunakan teori Pythagoras. Oke, sudah ya. Cari perbandingan sin, cos, dan tan untuk sudut istimewa 45 derajat. Kenapa ini dibilang 45 derajat? Balik lagi ke sini ya. Jadi ini kan 90 derajat nih, seperti yang kita tahu. Dan segitiga, ini sama sisi ya, BTW. Segitiga harus selalu 180 derajat, ya enggak? 180 derajat. Nah, sekarang kita udah tahu 180 derajat dikurangi 90 derajat tegak lurus ini, ya kan? Ini kan 90. Berarti sisa dua sudutnya lagi harus berapa? Ya, totalnya dua sudut ini 90 derajat. Lah, berarti masing-masingnya berapa? Ingat ya, ini tuh segitiga. Ingat guys, ini tuh segitiga sama kaki. Berarti kalau sama kaki otomatis dua sudutnya ini akan sama besar ya gitu. Perbandingan sama. Jadi tuh biasanya perbandingan sudut sama perbandingan sisi tuh hampir mirip ya guys, sama lah bisa dibilang. Jadi kalau ini tadi segitiga sama sisi berarti segitiga sama ya. Sudutnya tuh sama-sama semua. Tapi kalau segitiga sama kaki berarti ya cuman yang duanya doang yang sama. Yang mana? Yang ini sama yang ini. Berarti 90 derajat ini kan karena dua sudutnya ini sama, jadinya 90 dibagi dengan 2 berapa? 45 derajat. Nah, ini kenapa ini dibilang 45 derajat ya. 45 ini 45 gitu. Lanjut ya. Abis itu kita nyari lah sekarang sin, cos, dan tan untuk 45 derajat gitu. Berapa nih? Tadi kan kita bilang ya sin itu depan per miring. Si Demi main kemana nih? Si Demi depannya berapa? Depan dari 45 derajat karena 45 derajat ini sama-sama ya. Jadi depan dari 45 derajatnya kan nempel nih. Nempelnya ke sini sama ke sini. Berarti depannya berapa? 1. Ya 1 ya. Terus miringnya berapa? Ini kan udah tahu nih kita akar 2. Jadi ininya 1 per akar 2 gitu ya. Habis itu cos dari 45 derajat. Cos samping per miring. Maaf ya agak ini. Samping per miring berarti samping dari 45 derajat ini berapa? Ini kan kalau yang ini udah pasti ini hipotenusa ya atau sisi miring. Berarti sampingnya berapa nih? Kita perlu cari nih. Sampingnya dia itu berarti 1 lagi. Miringnya berapa? Akar 2. Tannya berapa? Tan itu balik lagi, tan akan sama dengan sin per cos. Sin per cos. Berarti jadinya 1 per akar 2 dibagi dengan 1 per akar 2. Ini berarti 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per 1. Coret-coret sama dengan 1. 1 per 1. Ya udah 1 gitu. Ini bener gak sih? 1 ini. Ya udah kita pakai desa tadi ya. Depan per samping. Tan ya. Tan sama dengan D per berapa? Depannya berapa? Depannya 45 derajat ini berapa? Ya 1. Ya kan? 1 kan? Habis itu sampingnya berapa? Ya 1 juga. Ya udah berarti 1 per 1 juga. Jadi tan 45 derajat akan sama dengan 1 cm. Jadi kita masukin lagi ke sini ya, biar lebih rapi. Kita hapus dulu. Sini tan 50 derajat akan sama dengan sin per cos atau ya kita bilang ya D saja. 1 per 1 cm.
kita bikin jadi box. Oke, jadi ini pembahasan dari kedua ininya ya, kedua ini tadi ya, gitu ya. Terima kasih.